Halo para trader aset kripto. Saat ini terjadi perseteruan yang sangat sengit antara kedua exchange global yang sangat besar, yaitu FTX dan Binance. Perseteruan ini membuat FTX mengalami goncangan yang sangat luar biasa, khususnya karena rumor dan berita masalah likuiditasnya. Mengakibatkan semua token-token yang berafiliasi dengan FTX mengalami penurunan yang sangat tajam. Saya tidak tahu bagaimana akhir kisah ini nantinya, karena kita bisa melihat berbagai tokoh-tokoh kripto berusaha untuk membantu FTX juga, selain daripada Binance yang kemarin isunya mau membantu FTX tapi kemudian tidak jadi. Ya. Tapi satu hal yang pasti, perseteruan kedua exchange global itu selalu berakibat buruk bagi ekosistem kripto karena membuat harga kripto akan mengalami penurunan, khususnya diperparah dengan pada saat winter ini. Oleh karena itu, pandai-pandailah memilih momen kapan saat tepat untuk membeli. Oke, selamat datang kembali semua di Crypto Daily Indonesia. Crypto Daily Indonesia memberi Anda updatean terbaru apa yang terjadi di ruang kripto. Maka dari itu bagi Anda yang belum terlibat, silakan libatkan diri Anda dengan cara smash tombol like, subscribe, bunyikan loncengnya. Nama saya Sofyan, owner Crypto Daily Indonesia. Seperti apa ya yang Anda tonton di video awal tadi, bahkan CEO Indodax Oscar Dermawan mengangkat bicara apa yang terjadi, perseteruan yang terjadi antara Binance dan FTX teman-teman, sehingga mengakibatkan pasar ya berspekulasi sehingga menimbulkan kepanikan, panic sell artinya orang-orang panik melakukan penjualan secara besar-besaran di exchange FTX sehingga FTX mengalami kebangkrutan karena mereka telah menyalahgunakan dana pengguna mereka atau dana user mereka sehingga mereka tidak mampu, sehingga mereka itu krisis likuiditas karena apa? Karena penarikan secara besar-besaran yang terjadi, sedangkan dana mereka itu teman-teman tidak cukup. Makanya ini yang kemudian mengakibatkan FTX mengalami kebangkrutan saat ini, dan status FTX saat ini memang belum jelas, belum ada yang dan bahkan di beberapa hari yang lalu ya kesepakatan berencana Binance berencana mengakuisisi FTX, dan bahkan hal tersebut gagal atau batal karena ada beberapa faktor yang Binance katakan yang mereka tidak bisa ungkap ya secara teman-teman ya di publik sebenarnya apa yang terjadi dengan FTX. Makanya kenapa Binance tidak jadi melakukan akuisisi ini. Makanya kenapa saat ini FTX, tokennya FTT mengalami penurunan yang sangat-sangat drastis. Baik, sebelum kita melihat informasi hari ini ya, pada kesempatan kali ini mungkin saya tidak akan dulu membahas tentang FTX ya. Nah, di sini saya akan membahas tentang BlockFi. Teman-teman semua proyek peminjaman kripto kembali memberikan kita informasi yang kurang mengenakan. Dari JP Morgan juga memberikan kita informasi yang kurang mengenakan menurut saya pribadi seperti itu, karena dari BlockFi telah menjeda penarikan usernya teman-teman. Alasan diantaranya adalah karena runtuhnya FTX. Sebentar kita akan melihat. Sebelumnya kita akan melihat dulu pembaharuan harga hari ini dari global market cap, kemudian token koin teratas. Kapitalisasi pasar global market cap mengalami kenaikan ya semenjak kemarin mengalami penurunan yang sangat drastis. Bitcoin menyentuh 15 ribuan. Saat ini global market cap dari CoinGecko mengalami kenaikan 3,9% di kisaran lebih dari 913 miliar US. Kita melihat ada Bitcoin sini. Bitcoin bull 3,2%, sudah kembali mengalami kenaikan di harga 17.419 US. Kemudian menyusul ada Ethereum bull 5,9% di harga 1.283. Kemudian ada beberapa altcoin lain, ada BNB bull 5,5%. Kemudian XRP 8,4%. Cardano untuk harga silakan kalian cek langsung ya, saya sebutkan persentasenya. Cardano 3,5%, Dogecoin 7,5%. Untuk Polygon Matic lumayan besar kenaikannya, lumayan tinggi. Kenaikannya sampai dengan 16,5%. Kemudian Polkadot, kemudian Solana 23,1% ya. Kenaikan Solana ini memang sesuai juga dengan penurunannya kemarin. Kemarin itu penurunan Solana mendekati juga mirip-mirip ya. Penurunannya sangat dalam teman-teman ya. FTT penurunannya sangat drastis 70%-an, dan juga Solana penurunannya beberapa hari terakhir 30%, 20% berturut-turut beberapa hari terakhir. Makanya kenapa saat ini hal yang wajar jika Solana mengalami kenaikan sangat drastis 23%. Jika Anda melakukan pembelian di hari kemarin, maka Anda profit 23%. Maka ini yang kemudian ketika kalian melakukan pembelian kripto ya, untuk hold jangka panjang sebenarnya tidak masalah ya. Untuk Anda yang melakukan trading, mungkin trading future, maka kalian harus berhati-hati jangan sampai kalian terkena likuiditasi.
Untuk Shiba Inu 2,8% saat ini, dan beberapa altcoin lain kita pantau di sini sudah mulai kembali mengarah ke bull market, artinya mengalami hijau kembali teman-teman. Baik seperti apa yang saya katakan di awal tadi, bahwa proyek peminjaman kripto BlockFi menjadi penarikan, alasan diantaranya adalah karena runtuhnya FTX. Kita akan melihat dari Bitcoin.com, BlockFi menjadi penarikan pelanggan mengutip kurangnya kejelasan status FTX sebagai penyebab. Itu alasan diantaranya ya. BlockFi, platform pinjaman cryptocurrency, telah mengumumkan bahwa mereka membatasi operasi platformnya dan menghentikan penarikan pelanggan. Perusahaan mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa keputusan ini disebabkan oleh kurangnya kejelasan pada keadaan FTX saat ini, yang sebelumnya telah mengumumkan investasi sebesar 250 juta di platform untuk meningkatkan kepercayaannya. Kita melihat sebentar postingan dari BlockFi tentang alasan mereka, proposal yang mereka kirim di Twitter mereka teman-teman ya. Pengumuman, mereka umumkan bahwa untuk sementara waktu mereka menangguhkan penarikan karena ada beberapa alasan. Di antaranya alasannya adalah karena belum ada kejelasan tentang FTX saat ini. Next, kemudian dari BlockFi lagi, BlockFi menghentikan penarikan karena FTX runtuh. Perusahaan pemberi pinjaman populer membatasi akses pengguna ke dana. Nah, jadi BlockFi ini salah satu perusahaan pemberi pinjaman yang populer ya, selain Celsius di beberapa bulan yang lalu, yaitu di bulan Juni ya, kalau saya tidak salah, dia juga mengalami masalah likuiditas ya, sehingga dana pengguna tertahan di sana, tetapi memang masalah ini akan diatasi teman-teman ya. Next, TechWest kunci BlockFi telah mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan penarikan menyusul ketidakpastian seputar posisi keuangan FTX. Perusahaan mengatakan bahwa mereka akan memposting pembaharuan tentang situasi tersebut, tetapi pembaharuan ini akan jarang terjadi. FTX dan berbagai mitra internasionalnya juga membatasi akses pengguna ke dana dalam beberapa hari terakhir ini ya. Jadi FTX ya saat ini itu masih membatasi penarikan. Memang ada beberapa aset kripto yang kalian bisa tarik, diantaranya Tron, Hotbit Token, dan ada beberapa aset kripto teman-teman yang kalian bisa melakukan penarikan. Tetapi untuk beberapa altcoin lain, koin-koin teratas, diantaranya kalian belum bisa karena masalah yang terjadi saat ini pada FTX adalah masalah likuiditas. Next, jadi pada 10 November perusahaan memposting pembaruan ke akun Twitternya yang menunjukkan bahwa mereka akan menghentikan penarikan. Kami terkejut dan kecewa dengan berita tentang FTX dan Alameda, tulis BlockFi ya. Kami seperti seluruh dunia mengetahui situasi ini melalui Twitter. BlockFi secara tidak langsung menyebut peristiwa ini sebagai alasan penangguhan layanannya, mengingat ketidakjelasan status FTX.com, FTX US, dan Alameda. Penelitian kami tidak dapat menjalankan bisnis seperti biasa. BlockFi tidak secara eksplisit ya menyatakan apakah ia memiliki exposure keuangan di FTX atau perusahaan terkaitnya. Awal pekan ini, COO BlockFi dan salah satu pendiri, Flory Mercoues, mengatakan bahwa perusahaan memiliki pinjaman sekitar $400 juta dari FTX Amerika Serikat. Yang perlu kalian garis bawahi bahwa yang bermasalah saat ini, bermasalah likuiditas adalah FTX.com, FTX internasional, bukan FTX US ya, bukan FTX Amerika Serikat ya. FTX Amerika Serikat ini saat ini tidak ada masalah penarikan ya, baik-baik saja. Yang bermasalah itu adalah FTX internasional ini teman-teman, atau FTX.com. Tidak jelas apakah BlockFi memiliki exposure lain. Nah, di informasi dari salah satu COO ya teman-teman BlockFi dan satu pendiri, Flory Mercoues, ini mengatakan dia itu mengungkapkan bahwa perusahaannya itu memiliki sekitar 400 jutaan dari FTX Amerika Serikat. Nah, seperti ini. Nah, ini kalian lihat ya. Ini postingan dari BlockFi di 7 jam yang lalu semenjak saya membuat video ini ya, teman-teman. Nah, di sini kurang lebih isi surat di sini seperti apa yang saya sampaikan tadi. Alasan diantaranya BlockFi menangguhkan penarikan untuk sementara waktu ya. Ini saya kira untuk sementara waktu saja karena belum ada kepastian FTX teman-teman semua ya, karena bangkrutnya FTX itu menurut
informasi yang saya dapat, yang kita lihat dari BlockFi, bahwa alasannya adalah itu. Alasannya adalah karena runtuhnya FTX ini belum ada kejelasan. Kemudian dari JP Morgan membuat kembali FUD di ruang kripto, membuat kembali kepanikan di ruang kripto. Dia memprediksi, dia berspekulasi yang kemudian Bitcoin dia perkirakan akan turun di angka 13.000. Karena apa? Karena situasi dunia saat ini, resesi, inflasi yang tinggi, kemudian juga the Federal Reserve selalu menaikkan suku bunga mereka. Kita menunggu teman-teman ya hasil CPI di beberapa hari mendatang ya, apakah mengalami penurunan inflasi atau memang bagaimana ya. Nanti kita akan buat lagi videonya, kemudian saya sampaikan untuk Anda semua. JP Morgan mengharapkan pasar kripto menghadapi deleveraging. Berminggu-minggu memperingatkan harga Bitcoin bisa turun ke 13.000. Coba kalian tulis di kolom komentar, apakah memang Bitcoin akan mampu turun di harga 13.000 teman-teman semua? Coba kalian tulis di kolom komentar. Bank Investasi Global JP Morgan telah memperingatkan pasar kripto menghadapi minggu deleveraging yang berasal dari krisis pertukaran kripto. Sam Bankman-Fried, FTX.com. Salah satu alasannya juga ya akan turun di harga 13.000. JP Morgan ya, alasan diantaranya adalah karena runtuhnya masalah likuiditas yang terjadi pada FTX dan platform perdagangan Alameda Reserve. Analisis perusahaan juga memperkirakan bahwa harga Bitcoin bisa turun menjadi 13.000. Itu menurut analisis perusahaan JP Morgan. Kita tidak tahu ya bagaimana ke depan di akhir 2022 ini ya. Menurut kalian apakah memang BTC akan turun di harga segitu? Coba kalian tulis di kolom komentar, beritahu kami. Oke, teman-teman semua, mungkin cukup di sini informasi hari ini tentang BlockFi menangguhkan penarikan, kemudian JP Morgan saya kira membuat FUD lagi di ruang kripto ya, membuat apa ya, saya kira itu membuat kepanikan ya, membuat ruang kripto semakin apa ya, dia menakut-nakuti begitu teman-teman ya. Kurang lebih seperti ini video hari ini. Semoga informasi menambah wawasan Anda sehingga Anda semakin pintar di ruang cryptocurrency. Maka dari itu jangan lewatkan diri Anda terlibat bersama kami tim Crypto Daily Indonesia dengan cara smash tombol like, subscribe, bunyikan loncengnya. Nama saya Sofyan, sampai jumpa video besar berikutnya. See you, bye-bye.